Banyak di antara kalian yang mendengar mengenai Solo Leveling Ragnarok menganggap kalau Solo Leveling Ragnarok tidak ada bedanya dengan Boruto. Secara konsep, mungkin memang iya, tapi secara kualitas... Karenanya, mari kita bahas mengenai 7 hal yang membedakan antara Solo Leveling Ragnarok dengan Boruto. 1. Generasi sebelumnya tak di-nerf. Menurut wong anime, Boruto melakukan kesalahan yang sangat fatal ketika berbicara eksekusi cerita. Kesalahan tersebut adalah mereka menghadirkan Naruto dan para ninja generasinya, sehingga banyak yang menonton Boruto hadir dikarenakan nostalgia daripada ingin melihat cerita dan perkembangan Boruto seperti apa secara tulus. Hal ini pada akhirnya membuat mangaka dari Boruto memutuskan untuk mengurangi keberadaan dari para ninja di generasi Boruto tersebut dengan melakukan nerf mereka habis-habisan dan kemudian membuff antagonisnya secara besar-besaran. Hal ini berujung dengan beberapa peristiwa nerf besar di Naruto, seperti misalnya Sasuke yang kehilangan Sharingannya, Naruto yang Kyuubi-nya mati sehingga dirinya tak bisa lagi mengeluarkan cakra Kyuubi, dan juga hal-hal lainnya. Hal ini tentu saja membuat siapapun yang menonton Boruto setelah menonton Naruto hingga tamat merasa ilfeel dengan apa yang terjadi, karena baik anime dan manga Boruto terlihat sengaja melakukan ini untuk memberikan highlight kepada para shinobi baru era Boruto dengan menurunkan kekuatan mereka. Namun peristiwa ini berbeda dengan Solo Leveling Ragnarok yang memiliki karakter utama Sang Suho. Di Solo Leveling Ragnarok, Sang Jinwoo tidak di-nerf sama sekali. Malahan jika bicara kekuatan dan kemampuan, Sang Jinwoo justru saat ini di-buff dengan hebat, sehingga memiliki kekuatan setara atau bahkan melampaui Itarim dan para Outer Guard, sehingga mereka bisa menjuluki Sang Jinwoo sebagai kegelapan dan kematian dalam pertarungan mereka. Nah, karenanya sekali lagi yang membedakan antara Sang Jinwoo dengan Naruto di manga dan anime Boruto juga Solo Leveling Ragnarok adalah keberadaan mereka. Dikarenakan Sang Jinwoo mesti menghadapi ancaman bernama Itarim, maka Sang Jinwoo secara default tidak mungkin hadir untuk mengiringi anaknya supaya menjadi lebih kuat. Karenanya secara elegan Sang Jinwoo hampir tak pernah hadir ketika Sang Suho anaknya melakukan grinding, dan akhirnya Solo Leveling Ragnarok berfokus pada pemeran utama Sang Suho, sehingga para pembaca manhwa tidak terjebak dengan nostalgia Sang Jinwoo yang saat ini memang jarang sekali muncul dikarenakan dirinya tidak ada dan cerita pun berfokus pada Sang Suho. Sedangkan Naruto hadir dan berada di sisi Boruto hampir setiap saat dalam manga dan anime Boruto, sehingga Boruto sebagai pemeran utama akhirnya terbayang-bayangi oleh keberadaan dan juga kebesaran Naruto. Hal ini akhirnya berujung dengan Naruto dihilangkan dari peredaran, dan terlepas kalau apa yang dilakukan ini adalah hal yang tepat, namun hal ini dilakukan dengan telat sekali karena banyak orang yang membaca dan menonton Boruto sudah cenderung memiliki kesan yang sangat buruk dan negatif akibat kebijakan yang salah, terutama di awal-awal manga dan anime Boruto. 2. Manga versus manhwa. Salah satu yang membuat wong anime lumayan benci dengan Boruto, terutama jika kita melihat animenya, tentu saja adalah jumlah filler yang luar biasa. Jumlah filler ini begitu banyaknya sehingga wong anime berhenti di tengah jalan dan tidak peduli lagi untuk menonton anime Boruto. Bahkan secara persentase pun, Boruto fillernya jauh lebih banyak daripada Naruto. Lalu bagaimana dengan manganya? Jika kita membandingkan antara manga dan manhwa yang kita tahu merupakan dua format novel bergambar yang sangat berbeda satu sama lain, tampaknya sangat tidak adil. Yang satu bergambar warna, yang lainnya tidak. Yang satu didesain supaya bisa dibaca di HP, satunya lagi didesain supaya bisa dibaca di buku. Namun wong anime mesti membandingkan antara Boruto dengan Solo Leveling Ragnarok, terutama ketika berbicara proses produksi, supaya kita tahu kualitas dari keduanya. Pertama, manhwa Solo Leveling Ragnarok keluar seminggu sekali, sedangkan manga Boruto keluar 1 bulan sekali. Namun berbeda dengan manga Boruto yang tidak diwarnai, manhwa Solo Leveling Ragnarok jelas sekali diwarnai. Tidak hanya itu, ketika berbicara detail, maka Boruto jelas sekali sangat jauh jika dibandingkan dengan pendahulunya Naruto, yang mana Naruto terlihat jauh lebih detail dan menyeluruh, padahal Naruto rilis 1 minggu sekali dan Boruto justru rilis 1 bulan sekali. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Boruto lakukan selama 1 bulan sehingga manganya jauh kualitasnya daripada Naruto, padahal Naruto diberikan waktu jauh lebih sedikit. Selain itu, berbeda dengan Solo Leveling Ragnarok, Boruto tidak diwarnai. Dan ini tentu saja membuat kita sekali lagi mempertanyakan, digunakan untuk apa waktu 1 bulan yang diberikan penerbit kepada Boruto, sehingga secara art style Boruto tidak menonjol sama sekali. 3. Sikap pada ayah sendiri. Salah satu hal yang menyebabkan Boruto lumayan dibenci jika dibandingkan dengan Sang Suho di Solo Leveling Ragnarok adalah sikap Boruto terhadap ayahnya Naruto.
Boruto dianggap sangat tidak menghargai Naruto ayahnya, padahal kita yang dulu menonton Naruto mengetahui betapa kerasnya perjuangan Naruto hingga dirinya bisa menjadi Hokage seperti sekarang. Di sisi lain, Sang Suho justru memiliki sikap yang berbeda dengan Boruto. Sang Suho justru sangat mengagumi ayahnya, walaupun dirinya ditinggalkan di bumi sendirian. Peristiwa ini bisa kita lihat ketika Sang Suho melawan Guild Hyena dan juga Broky, di mana Sang Suho melihat orang-orang tak bersalah diculik dan kemudian dikorbankan untuk membuat Starlight, semacam obat khusus yang bisa meningkatkan kekuatan Hunter. Melihat hal ini, Sang Suho yang menghormati kakeknya Sang Ilwan yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran dan ayahnya yang merupakan detektif polisi di divisi kekerasan, kemudian marah dan langsung terinspirasi dari mereka berdua untuk menggagalkan penculikan tersebut di tempat tanpa hampir mempedulikan nasib dan nyawanya sendiri. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan Boruto yang sering mengatai ayahnya dan bahkan mengatakan kalau dirinya tidak mau menjadi Hokage dan malah justru lebih mengidolakan Sasuke yang pernah berkhianat kepada Konoha. 4. Naruto gagal, Sang Jinwoo tidak. Salah satu hal yang paling sering dijadikan highlight dalam manga dan anime Boruto adalah tidak tercapainya idealisme dari Naruto yang menginginkan perdamaian di seluruh dunia shinobi dengan munculnya para alien dari klan Otsutsuki. Padahal klan Otsutsuki ini telah merajalela di seluruh dunia, bahkan di eranya Naruto dengan kemunculan Kaguya dan juga para keturunannya. Tidak hanya itu, beberapa janji Naruto seperti misalnya bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi jalan perdamaian negara Amegakure yang pada dasarnya dirinya katakan secara percaya diri kepada Pain alias Nagato masih belum diwujudkan hingga di era Boruto. Naruto pada akhirnya kemudian disegel oleh Kawaki, karenanya banyak orang yang menonton Naruto merasa kecewa dengan apa yang terjadi di Boruto. Karena Naruto seolah ditulis karakternya seperti gagal untuk mencapai apa yang dirinya janjikan semasa di anime Naruto. Tidak hanya itu, peristiwa di Boruto justru juga malah membuktikan kalau para villain dan antagonis di Naruto yaitu Madara dan Nagato benar mengenai idealisme mereka, sedangkan Naruto salah mengenai idealismenya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan Sang Jinwoo. Sang Jinwoo sangat realistis, tidak hanya dalam tujuan tapi dalam idealisme. Di manhwa Solo Leveling, Sang Jinwoo berhasil menjaga kedamaian bumi selama 30 tahun, dan hal ini dirinya lakukan dengan berperang habis-habisan melawan para monark yang mengancam bumi dan menghabisi mereka satu persatu tanpa bantuan penduduk bumi sekalipun, dan bahkan tanpa seorang pun mengingat jasa-jasanya. Selama 30 tahun ini, bumi hampir tidak pernah mengalami invasi yang mengancam seperti yang terjadi ketika Monarch of Destruction Antares datang ke bumi bersama para pasukan naganya, kecuali sesekali ketika misalnya para Titan datang, dan itu pun dirinya berhasil menghabisi mereka dengan hampir tanpa korban dari bumi sama sekali. Bahkan ketika ancaman multiversal seperti Itarim dan Outer God muncul dan berusaha menginvasi bumi pun, Sang Jinwoo masih merupakan titik utama pertahanan bumi dan dirinya lah penyebab utama bumi masih segar bugar. Jadi selama ini Sang Jinwoo berhasil mempertahankan bumi dari kehancuran meskipun dirinya mesti melawan para dewa luar angkasa. 5. Perjuangan Sang Suho versus perjuangan Boruto. Salah satu hal lainnya yang membedakan antara Solo Leveling Ragnarok dengan Boruto adalah tentu saja tingkat perjuangan dan latihan mereka. Perjuangan Boruto sangat rendah jika dibandingkan dengan perjuangan Naruto, apalagi dengan perjuangan Sang Suho yang latihannya saja berdarah-darah untuk menjadi kuat. Seperti yang kita tahu, Naruto latihan sangat keras untuk mencapai posisinya sekarang sebagai Hokage. Latihan Naruto yang paling berbahaya tentu saja adalah latihan Sage Mode atau Sannin Mode miliknya yang membuatnya bisa menjadi patung katak selamanya apabila dirinya tidak bisa mengendalikan cakra alam miliknya. Dirinya juga berlatih menciptakan Rasen Shuriken, jutsu tingkat S dengan resiko berbahaya yang membuat tangannya tidak akan bisa digunakan kembali apabila dirinya berlebihan melakukan jutsu ini. Sementara Boruto justru hampir latihan tidak terlalu keras jika dibandingkan dengan Naruto. Dirinya dianggap jenius dan seringkali justru memilih untuk menggunakan jalan pintas sehingga mentalitasnya dipertanyakan sebagai karakter utama. Sementara Sang Suho, anak dari Sang Jinwoo, latihannya sangat keras. Padahal seperti yang kita tahu, Sang Suho adalah jenius yang mampu naik level dengan cepat, sehingga di Solo Leveling side story dirinya dengan mudah mampu menjadi setingkat Jenderal Sang Jinwoo atau para wadah ruler. Namun untuk memperkenalkan nilai perjuangan dan mentalitas yang baik, maka Sang Jinwoo kembali menyegel kekuatannya sehingga Sang Suho mesti naik level sedikit demi sedikit. Salah satu latihannya yang sangat berat adalah latihan supaya dirinya bisa melakukan spiritual body manifestation menggunakan menu latihan dengan meniru ayahnya, di mana dirinya mesti melakukan push up, sit up,
dan squat 100 kali serta lari 10 km. Namun berbeda dengan ayahnya, dirinya mesti melakukan ini sambil menggendong Amut yang memiliki berat bertonton. Akibatnya setiap kali Sang Suho push up 20 kali, ototnya robek. Setelah push up 30 kali, tendonnya copot. Dan ketika dirinya push up 40 kali, tangannya patah. Hal ini juga berlaku ketika dirinya melakukan squat dan sit up, di mana otot pahanya robek dan tulang belakangnya patah saat dirinya melakukan latihan ini. Meskipun begitu, Amut tidak kenal ampun dan tidak mau tahu. Meskipun tulang belakang atau tangannya patah, Sang Suho kemudian akan dibalut dengan perban mirip mumi hanya supaya Sang Suho bisa terus melanjutkan latihannya sehingga darah dan keringat mengucur deras dari tubuh dan wajahnya secara literal. Dan setelahnya dirinya pun kemudian menggunakan potion untuk menyembuhkan tubuhnya yang hampir amburadul dan kehilangan banyak darah ini. Hal ini akhirnya membuat konstitusi tubuh Sang Suho terutama di kekuatan dan pertahanan naik secara drastis. Dan inilah sebabnya Sang Suho dan Boruto beda jauh jika kita mau membandingkan mereka berdua. 6. Sama-sama lawan alien. Terlepas kalau baik itu Boruto dan Solo Leveling Ragnarok dalam ceritanya terlihat sama-sama seolah seperti melawan alien, namun kualitas antagonis tersebut berbeda. Klan Otsutsuki yang menjadi antagonis dari Boruto pada dasarnya adalah alien parasit biasa, namun mereka sendiri tidak memiliki skala yang besar jika dibandingkan dengan para antagonis di Solo Leveling Ragnarok. Di Solo Leveling Ragnarok, para Outer God atau Itarim yang menginvasi bumi pada dasarnya memiliki kekuatan setara dengan dewa luar angkasa. Dan karena Sang Jinwoo berhasil menahan invasi mereka di garis depan, maka akhirnya mereka menggunakan gate untuk menyusup tidak hanya ke bumi, namun ke dunia para monster yang sebelumnya dikuasai oleh para monark untuk menggunakan apostle mereka supaya mereka digunakan untuk menginvasi universe-nya Sang Jinwoo. Jadi front peperangan pada dasarnya dibagi dua. Sang Jinwoo di garis depan di mana dirinya melawan kurang lebih 11 makhluk setara dewa, sedangkan di garis belakang Sang Suho anaknya mesti melawan para apostle. 7. Efek perang Naruto versus Solo Leveling. Salah satu yang membedakan antara Boruto dengan Solo Leveling Ragnarok adalah diceritakannya efek perang yang terjadi di manhwa Solo Leveling ketika Sang Jinwoo menghabisi para monark satu persatu. Sedangkan di Boruto, efek perang Shinobi Ninja keempat hampir tidak terlihat bekasnya. Di Solo Leveling, bekas peperangan antara Sang Jinwoo dengan para monark diceritakan, dan tidak hanya itu diperlihatkan secara jelas. Sebagai contoh, di dunianya para Ice Elf yang kita tahu merupakan wilayah dari silat Sang Ice Monarch, hampir tidak ada laki-laki yang hidup di sana dikarenakan perang dengan Sang Jinwoo, Sang Shadow Monarch ternyata menghabiskan para Ice Elf laki-laki ini yang semuanya pergi ke medan tempur, sehingga hanya menyisakan perempuan dan anak-anak saja. Akibatnya, Chahain dan Kaisel kemudian pergi ke tempat ini untuk mendamaikan tempat ini yang diserang para apostle Itarim. Jadi berbeda dengan Boruto yang seolah hampir tidak peduli dengan unsur sebab akibat yang terjadi akibat konflik yang terjadi di era Naruto, Solo Leveling Ragnarok justru memperlihatkan kepada kita secara jelas efek sebab akibat perburuan monark yang dilakukan Sang Jinwoo di Solo Leveling. Dan tentu saja peristiwa ini berpengaruh pada lore dan juga world building yang terjadi di manganya. Nah, lalu bagaimanakah kematian dari silat Sang Ice Monarch di manhwa Solo Leveling ini? Jika kalian ingin mengetahui kematian seluruh monark di Solo Leveling selain Sang Ice Monarch, silahkan untuk klik video berikut ini.